Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan pencuri motor di Samarinda diringkus polisi melalui operasi Jaran Mahakam 2025. Polemik biaya belajar di SMA Negeri 10 Samarinda dipersoalkan oleh para orang tua siswa. Gotong royong membersihkan kawasan pantai dilakukan oleh polisi air bersama jemaat gereja di Balikpapan. Sampah-sampah yang berserakan inilah yang menjadi sasaran Polairut Polda Kalimantan Timur bersama jemaat gereja GKPI Bethesda. Sampah-sampah tersebut mereka kumpulkan untuk selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan akhir sampah. Lokasi kegiatannya dipusatkan di wilayah Semayang, Balikpapan Kota. Selain itu, Polairut bersama jemaat gereja juga melakukan penanaman bibit pohon kelapa. Itu dilakukan agar abrasi tidak meluas dan suasana di tepian pantai menjadi lebih asri dan sejuk oleh pohon kelapa tersebut. Kegiatan ini pun digelar untuk merayakan HUT ke-75 Polairut. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa memberikan suri tauladan bagi masyarakat umumnya untuk sama-sama untuk saling menjaga kebersihan kota Balikpapan yang kita cintai ini. Mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai kita di Semayang ini, Pak, bekerja sama dengan Polairut yang akan merayakan ulang tahun ke-75 dari Polairut Republik Indonesia. Giatnya apa aja Pak giatnya? Selain kita mengambil sampah-sampah, kita akan juga mengadakan penanaman pohon kelapa sebanyak lebih kurang 40 pohon. Dari upaya yang telah dilakukan, Polairut bersama jemaat gereja berharap tidak ada lagi warga yang membuang sampah di tepi pantai agar kebersihan dan keindahannya tetap terjaga. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Hamparan tanah yang luas mencapai 25 hektar inilah yang akan ditanami jagung hibrida. Sedangkan lokasi lahannya berada di Desa Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan penanaman ini dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan di wilayah Kutai Timur tahun 2025. Kapolres Kutai Timur menyatakan kegiatan penanaman ini merupakan hasil sinergi antara polisi dan sektor swasta serta petani. Tercatat sebanyak 5 perusahaan yang turut ambil bagian untuk menyukseskan program ketahanan pangan tersebut. Dari luas areal yang ditanami, hasil panen jagungnya mencapai 75 ton. Hari ini kami melaksanakan kegiatan penanaman, kemudian juga sekaligus perluasan lahan, perawatan tanaman jagung yang sudah ditanam seluas 25 hektar. Sekaligus juga insya Allah di kuartal 4 ini target kami panen adalah sekitar 75 ton jagung pipil yang nanti akan kami hasilkan. Kami siap mendukung program Bapak Prabowo untuk menjadikan program ketahanan pangan ini tetap jaya, jaya, jaya. Sinergi antara Polres Kutai Timur dan dunia usaha serta kelompok tani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi jagung, tetapi juga menjadi contoh upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya target swasembada pangan 2025, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan pertanian lokal. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur.
Rapat Koordinasi Nasional Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau ASN ini digelar di Balikpapan Kamis siang. Pesertanya adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM dari seluruh Indonesia. Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menyebut, Kalimantan Timur kini menjadi perhatian khusus menyusul penetapan salah satu kawasannya menjadi ibu kota Nusantara. Dengan kondisi tersebut, maka semua ASN di wilayah ini harus memiliki kompetensi tinggi, mulai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, hingga kompetensi pemerintahan. Tujuannya untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. KN adalah bagian dari NKRI. Tentu ada hubungan dalam strata pemerintahan, bagaimana hubungannya nanti dengan Pemda Kabupaten Kota, dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan pemerintah Indonesia. Termasuk bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif ini juga. Nah, yang dibutuhkan adalah ASN yang komplit seperti itu. Tapi tentu layeringnya berbeda. Seorang top manager tentu sudah melalui langkah-langkah yang dari bawah. Tapi kalau kita ingin memperhatikan tataran paling bawah ya harus paling kuat itu kompetensi teknis. Makin ke atas dia punya kompetensi manajerial dan seterusnya. Sesuai jadwalnya, Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia tingkat nasional ini digelar selama 2 hari mulai dari tanggal 13 November hingga 14 November 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.